Doyoung dan Yoonjin berhadapan di apartemen Dong-un. Doyoung mulai bertanya soal bulian kejam yang dilakukan Yoonjin dulu pada Dong-un. Tapi Yoonjin berusaha mengelak dan menuduh Dong-un hanya sedang berusaha menjatuhkannya. Yoonjin pun marah karena tahu suaminya mempercayai Dong-un dan mulai tertarik menyelidiki soal kasus buliannya di masa lalu. Setelah kepergian Yoonjin, Doyoung mulai melihat foto-foto yang dipajang Dong-un di apartemennya itu. Doyoung pun menemukan rahasia lain soal status putrinya. Doyoung mulai curiga kalau anaknya itu adalah anak biologis Jae-jun. Kecurigaan Doyoung pun makin jelas terbukti saat Doyoung mengunjungi butik Jae-jun. Saat berada di ruang ganti itu, Doyoung seakan sadar kalau istrinya memang berselingkuh dengan Jae-jun. Doyoung kemudian bertemu dengan Dong-un lagi. Doyoung yang ikut prihatin atas perbuatan keji istrinya pada Dong-un bertanya apa hukuman yang direncanakan Dong-un untuk Yoonjin. Dong-un pun terang-terangan menceritakan kalau ia berniat membuat Doyoung meninggalkan Yoonjin karena Doyoung itu kunci utama kebahagiaan Yoonjin. Dong-un yakin kalau Doyoung menceraikan Yoonjin, Yoonjin akan sangat menderita. Tapi saat itu Doyoung katakan ia tidak akan menceraikan Yoonjin. Alur cerita selanjutnya mengisahkan lagi waktu sebelum Myung-oh menghilang. Seperti rencana Dong-un, Dong-un sengaja memberitahu Myung-oh soal kasus kriminal Yoonjin di masa lalu pada teman sekelas mereka yang dulu pernah menjadi target bulian Yoonjin. Teman mereka yang bernama Sohee itu meninggal karena Yoonjin, tapi kasusnya malah tenggelam dan saat ini jasad Sohee masih ada di kamar mayat sebuah rumah sakit. Setelah Myung-oh memastikan kebenaran cerita Dong-un, Myung-oh yang mata duitan mulai berpihak pada Dong-un. Sesuai perintah Dong-un, Myung-oh mulai menghubungi teman-temannya satu persatu dan sengaja mengingatkan mereka soal kematian Sohee. Saat Yoonjin dan lainnya berkumpul dan membahas soal ancaman Myung-oh, Yoonjin merasa terpojok karena teman-temannya yang lain, bahkan Jae-jun sendiri yang mencintainya, sepakat kalau kematian Sohee adalah tanggung jawab dari Yoonjin seorang. Dong-un dan Yoonjin kemudian berhadapan. Saat itu Dong-un memberi Yoonjin kesempatan untuk mengakui semua perbuatannya di masa lalu pada polisi, tapi Yoonjin menolak. Dong-un pun meyakinkan Yoonjin kalau begitu ia akan terus mencari cara untuk membuat Yoonjin jatuh. Karena Yoonjin mulai kelabakan soal kasus Sohee, Yoonjin pun gelap mata. Ia kemudian membunuh Myung-oh saat mereka bertemu. Yoonjin mulai menyelidiki soal orang-orang yang membantu Dong-un pada rencananya supaya bisa mendapatkan cara untuk membalas Dong-un. Dengan bantuan kaki tangan ibunya, Yoonjin tahu kalau selama ini ada seorang wanita bernama Kang Hyun yang menjadi mata-mata Dong-un pada targetnya. Yoonjin juga tahu kalau alasan Hyun mau membantu Dong-un karena Dong-un telah melakukan kesepakatan dengan Hyun untuk menghabisi suami Hyun, sesuai dengan permintaan Hyun supaya Hyun dan putrinya tidak lagi disiksa suaminya yang penjudi dan kasar. Yoonjin pun menawarkan kesepakatan yang sama, bahkan mengancam akan menyakiti putri Hyun kalau Hyun tidak bersedia menjadi sekutunya sekarang. Karena tahu anaknya akan ada dalam bahaya, Hyun memutuskan membawa kabur putrinya dari rumah dan menemui Dong-un. Hyun jujur katakan kalau saat ini ia harus berpura-pura menjadi pengikut Yoonjin, tapi Hyun berjanji kalau dia tidak akan pernah mengkhianati Dong-un. Hyun pun menyetujui ide Dong-un sebelumnya untuk segera mengatur kepindahan putrinya ke luar negeri, supaya putrinya itu bisa menikmati hidup yang lebih baik dan tidak disiksa oleh ayahnya lagi. Saat Yoonjin tahu Hyun sudah memindahkan putrinya, Yoonjin menghukum Hyun dengan membuat Hyun dipukuli oleh suaminya sendiri. Untuk menyembunyikan bukti pembunuhannya pada Myung-oh, Yoonjin menghubungi kaki tangan ibunya yang merupakan kepala polisi bernama Pak Shin, yang dulu juga pernah membantunya membereskan kasus Sohee. Tapi diam-diam Pak Shin menyembunyikan mayat Myung-oh karena berencana mau memeras Yoonjin nantinya. Dong-un akhirnya menemukan mayat Myung-oh dengan bantuan Yoo-jung. Setelah yakin Myung-oh dibunuh Yoonjin, mereka pun mulai mencari bukti keterlibatan Yoonjin pada kematian Myung-oh. Dengan kedok sebagai dokter bedah, Yoo-jung berhasil mengambil sampel luka cakar di kaki Yoonjin saat Yoonjin datang untuk perawatan di klinik Yoo-jung. Sementara itu, secara diam-diam, Hyun mengatur rencana dengan Dong-un untuk menjebak suami Hyun supaya bersedia meneror dan memeras ibu Yoonjin. Karena tahu ia akan mendapatkan banyak sekali uang, suami Hyun pun mulai memeras ibu Yoonjin dan tidak peduli dengan peringatan istrinya yang memberitahunya kalau tindakannya itu berbahaya
karena yang dia peras itu sudah membunuh 2 orang. Saat menerima teror dari suami Hyun yang berisi ancaman kalau perbuatan kriminal Yoonjin yang ditutupi ibunya itu akan dibongkar, Ibu Yoonjin ketakutan. Ibu Yoonjin mendatangi kantor polisi dan menyalahkan kepala Shin karena dianggap tidak becus dengan tugasnya. Ibu Yuncin kabarkan kalau rupanya secara diam-diam mayat Sohee telah dipindahkan pihak rumah sakit ke tempat pembekuan dan bukan di kamar mayat lagi. Itu artinya mayat Sohee masih bisa diselidiki karena belum membusuk sesuai perkiraan mereka. Setelah tahu itu, Kepala Shin meminta anak buahnya menyelidiki rumah sakit tempat mayat Sohee disimpan, yang ternyata adalah rumah sakit milik orang tua dari Yoo Jung. Anak buah Pak Shin meminta mayat Sohee segera dikembalikan ke kamar mayat, karena perbuatan rumah sakit membekukan mayat itu ilegal. Tapi karena tahu mayat Sohee dipindahkan atas perintah suaminya sendiri, Ibu Yoo Jung menolak. Ia meminta polisi harus selesai menyelidiki soal kasus Sohee dulu, baru ia akan melepaskan mayat Sohee. Sementara itu, untuk membalas Dong-un, Yoonjin pun mencari kelemahan yang bisa menekan mental Dong-un juga. Yoonjin pun teringat pada ibu Dong-un yang materialistis. Yoonjin meminta ibu Dong-un untuk kembali ke kehidupan Dong-un dan membuat Dong-un resign sebagai guru dengan imbalan uang dan barang-barang mewah. Dan siasat Yoonjin itu berhasil. Kemunculan ibunya cukup membuat Dong-un kacau. Dong-un begitu sakit hati karena ibunya tega memihak Yoonjin untuk kali kedua supaya hidupnya menderita. Tapi bukannya tersentuh dengan kesedihan Dong-un, ibunya mengancam akan terus mengentayangi hidup Dong-un sampai Dong-un mau resign dari sekolah. Aksi balas dendam Dong-un pun dimulai. Pada awalnya, Dong-un menjatuhkan Sarah dengan mengungkap soal kecanduannya pada narkoba. Karena ayah Sarah adalah pendeta, berita soal Sarah itu begitu menghebohkan. Yoonjin yang tahu itu adalah ulah Dong-un memperingati Dong-un. Tapi Dong-un tidak takut. Dong-un malah yang balik memperingatkan kalau Yoonjin lah yang harus berusaha sekuat tenaga supaya tidak dibuatnya jatuh menyusul Sarah. Saat itu juga Yoonjin membaca artikel yang diunggah ke media sosial soal bulian yang diterima Sohee sampai membuatnya meninggal dan nama Yoonjin ikut terseret. Berita soal Sohee itu menjadi begitu ramai dibicarakan publik. Haejun pun menemui Jae-jun. Haejun menunjukkan tab Myung-oh yang ditemukan di ruang ganti butik Jae-jun. Dari tab itu, Haejun mendengar rekaman percakapan antara Myung-oh dan Yoonjin pada hari terakhir Myung-oh terlihat. Haejun yang memang menyukai Jae-jun pun memberitahu Haejun kalau sebentar lagi karir Yoonjin akan tamat karena rekaman itu bisa menjadi bukti kuat kalau Yoonjin lah yang membunuh Myung-oh. Karena merasa tidak ada gunanya lagi melindungi Yoonjin, Jae-jun pun meminta Haejun yang menjadi istrinya. Mayat Myung-oh pun ditemukan. Pak Shin yang sebelumnya bermaksud memeras Yoonjin dengan menggunakan mayat Myung-oh ikut kelabakan karena mayat Myung-oh ternyata telah dipindahkan dan ditemukan polisi di lokasi tempat mayat Sohee juga ditemukan. Yoonjin makin panik karena tidak mau ikut terseret. Pak Shin mencoba kabur. Tapi tanpa sepengetahuan Pak Shin, Ibu Yoonjin mengatur rencana untuk menjebak Pak Shin supaya Pak Shin tidak bisa kabur. Saat hujan lebat, Ibu Yoonjin mengajak Pak Shin berkendara. Sementara itu, di dekat tempat itu juga dukun suruhan Ibu Yoonjin mengarahkan suami Hyun menuju lokasi Ibu Yoonjin itu dengan dalih akan memberikan uang yang sangat banyak untuk suami Hyun. Tapi pada waktu yang sudah direncanakan, Ibu Yoonjin menabrak suami Hyun yang membuat suami Hyun itu meninggal. Saat itu juga Ibu Yoonjin sengaja langsung melapor kepada polisi dan membuat Pak Shin harus menjadi saksi mata. Ibu Yoonjin memaksa Pak Shin ikut bertanggung jawab menyelesaikan kasus Yoonjin yang sedang heboh di publik. Yoonjin pun menemui Hyun dan menuduh ini semua rencana Hyun dan Dong-un untuk menjebak ibunya supaya menabrak suami Hyun. Yoonjin meminta Hyun segera menarik tuntutan hukum Hyun pada ibunya. Tapi Hyun terus menolak yang membuat Yoonjin marah. Di saat itu juga Do-young melihat perbuatan kasar istrinya. Do-young pun meminta Yoonjin membuat pilihan. Menemui keluarga Sohee meminta maaf dan bersedia menyerahkan diri pada polisi atau diceraikan Do-young. Sayangnya Yoonjin tidak mau menuruti permintaan suaminya dengan alasan dia bukan pembunuh. Yoonjin seakan tidak peduli lagi kalau Do-young mau menceraikannya.
Doyoung pun mengingatkan Yoonjin, kalau begitu Yoonjin harus bersiap kehilangan Yesul, karena meski Doyoung sudah tahu Yesul bukan anak kandungnya, Yesul akan tetap menjadi putrinya. Sementara itu, karena sudah tidak tahan dengan sikap ibunya, Dong-un memutuskan untuk resign dari sekolah. Tapi ibunya ingkar janji dan tidak mau keluar dari apartemen Dong-un. Saat itu Dong-un dan ibunya adu mulut, dan karena sudah begitu kecanduan dengan alkohol, ibunya malah membakar apartemen Dong-un dan berniat mati bersama. Dong-un pun merasa tidak ada gunanya memberi kesempatan pada ibunya, karena ibunya itu tidak akan pernah berubah. Dong-un akhirnya memutuskan untuk memasukkan ibunya ke rumah sakit jiwa. Sementara itu, karena tahu Jae-jun mencintai Yoonjin, Hae-jun pun berniat membuat Yoonjin benar-benar hancur supaya tidak ada alasan lagi untuk Jae-jun bersama Yoonjin. Hae-jun mulai mengadu domba antara Sarah dan Yoonjin supaya saling memusuhi. Hae-jun menceritakan kalau saat ini ayah Sarah juga sedang diperiksa untuk kasus pajak. Kasus Sarah dan ayahnya itu sengaja di-blow up supaya kasus Yoonjin meredah, dan itu membuat Sarah sangat marah pada Yoonjin. Setelah dikeluarkan dari penjara, Sarah mengunduh video bulian Yoonjin dulu ke internet yang membuat posisi Yoonjin makin terpojok. Tapi hubungan Hae-jun dan Sarah nampaknya belum juga dekat meski Hae-jun sering membantu Sarah. Karena Sarah selalu merasa Hae-jun itu dari kelas rendahan seperti Dong-un. Kalau saja mereka tidak menemukan target bulian lain, Sarah ingatkan kalau Hae-jun pasti sudah jadi target mereka juga. Hae-jun pun sakit hati pada Sarah. Diam-diam Hae-jun mengunduh video saat Sarah yang sakau merangkak mengemis pada Myung-oh untuk mendapatkan narkoba. Sarah begitu marah dan menuduh ini perbuatan Yoonjin. Saat Yoonjin datang ke rumah duka Myung-oh, Sarah menyerang Yoonjin. Tapi setelah tahu kalau rupanya video itu adalah perbuatan Hae-jun, Sarah menusuk leher Hae-jun yang membuat Hae-jun tidak bisa bicara lagi. Sarah pun ditangkap. Setelah tahu Hae-jun cacat, Jae-jun mencampakkan Hae-jun. Dong-un kemudian muncul. Dong-un menawarkan bantuan pada Hae-jun untuk balas dendam pada Jae-jun. Dong-un memberikan cairan mata yang bisa Hae-jun pakai untuk membuat Jae-jun yang punya gangguan pada matanya menjadi buta. Tanpa pikir panjang, Hae-jun pun menukar cairan mata khusus Jae-jun dengan cairan mata pemberian Dong-un. Sementara itu, Jae-jun yang mulai agresif mau mengambil Yesul, anaknya dari Doyoung, begitu marah saat tahu Yesul sudah dipindahkan Doyoung ke luar negeri. Saat berniat mencari Doyoung, Jae-jun mengalami kebutaan dan tewas karena terjatuh dari ketinggian. Dong-un kemudian menemui ibu Yoonjin. Dong-un memberitahu ibu Yoonjin kalau ia tahu insiden tabrakan pada suami Hyun adalah pembunuhan berencana dan bukan insiden tabrakan tidak disengaja. Dong-un menawarkan pertukaran. Kalau ibu Yoonjin mau memberikan label nama Yoonjin yang dulu ditemukan di lokasi pembunuhan Sohee, Dong-un berjanji tidak akan membuat ibu Yoonjin itu dipenjara. Dan saat ibu Yoonjin lebih memilih keselamatannya, Dong-un sengaja mengundang Yoonjin untuk menyaksikan tindakan ibunya itu. Yoonjin begitu sakit hati karena ibunya ternyata tega menjatuhkannya. Pada akhirnya Yoonjin pun ditangkap dan dipenjara setelah alat bukti pembunuhan Myung-oh ditemukan di ruang ganti butik Jae-jun yang menjadi TKP-nya. Tapi saat mengunjungi Yoonjin di penjara, Dong-un sengaja membuat Yoonjin penasaran dengan kasus Myung-oh. Rupanya bukan Yoonjin yang pada akhirnya membuat Myung-oh terbunuh, tapi karyawan di butik Jae-jun yang ternyata adalah teman Dong-un dulu yang menjadi target bulian Yoonjin juga. Dong-un membiarkan rahasia besar itu hanya diketahuinya saja. Campur tangan Dong-un mengatur terungkapnya semua kasus pada Yoonjin dan teman-temannya itu pada akhirnya tercium oleh polisi yang menyelidiki. Tapi polisi itu melepaskan Dong-un dan tidak berniat memeriksa Dong-un lebih lanjut. Polisi yang rupanya sempat menangani laporan kasus Dong-un dulu tentang Sohee itu justru meminta maaf karena baru sekarang ia bisa menyelesaikan laporan kasus Dong-un. Setelah tujuan balas dendamnya selesai, Dong-un berpamitan pada Yoo-jung karena sudah membantunya sampai akhir. Dong-un kemudian berniat bunuh diri. Tapi ibu Yoo-jung kemudian muncul dan memohon supaya Dong-un tetap hidup karena hanya Dong-un alasan untuk Yoo-jung hidup. Rupanya selama ini Yoo-jung itu menjalani terapi psikologis karena sejak kematian ayahnya, pembunuh ayahnya yang dihukum mati itu selalu mengirim surat yang membuat Yoo-jung terus mengingat peristiwa saat kematian ayahnya. Pembunuhnya sengaja membuat Yoo-jung tidak tenang hidupnya. Pelaku itu menanamkan di pikiran Yoo-jung kalau Yoo-jung lah yang membuat ayahnya meninggal. Saat mengetahui cerita tentang Yoo-jung, Dong-un sengaja menjauh dulu dari Yoo-jung.
Nanti setelah 6 bulan kemudian, Dung-un akhirnya muncul kembali dan menemui Yujung. Saat itu Dung-un katakan kalau kali ini ia yang akan menjadi algojo untuk Yujung. Mereka bersama-sama akan bersatu lagi untuk balas dendam pada pelaku pembunuhan ayahnya. Setelah misi balas dendam Dung-un selesai, kini Dung-un dan Yujung memulai misi balas dendam Yujung.